Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aziz Zakiatunisa. Saya Bima Aryatama Bumi Lestara. Suara Agustina. Saya Hanzalin Aziza. Saya Lasfi Handa Altaf. Saya Raihan Januar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang teks negosiasi. Kira-kira ada materi apa aja sih yang akan kita sampaikan? Materi yang akan kita sampaikan adalah pengertian teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, struktur teks negosiasi, unsur kebahasaan teks negosiasi, dan menyusun teks negosiasi. Tapi sebelum lanjut, saya ingin bertanya, apakah teman-teman pernah melakukan negosiasi? Pasti pernah kan? Atau bahkan sering melakukan negosiasi. Tapi teman-teman tahu nggak sih negosiasi itu apa? Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak dan pihak yang lain. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, ada merupakan sarana penyelesaian masalah. Kedua, merupakan media penghasil kesepakatan. Yang ketiga, ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Masih di ciri-ciri teks negosiasi, yang keempat, itu ada menitik beratkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Yang kelima, mengarah pada tujuan praktis, yaitu untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi, pengenalan topik atau masalah ke pihak yang berselisih. Yang kedua, pengajuan. Pihak pertama memberikan pernyataan untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi pengajuannya. Ketiga, penawaran. Kedua belah pihak melakukan tawar-menawar atas pengajuannya masing-masing. Yang keempat, persetujuan, kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak. Yang terakhir, penutup, beri salam penutup. Dan yang selanjutnya, unsur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun. Keempat, menggunakan pronomina. Kelima, menggunakan kalimat langsung. Dan yang keenam, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Dan selanjutnya kami akan menampilkan video negosiasi. Permisi, selamat siang. Iya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu, nak? Iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya. Ada? Sudah mencari di rak novel? Sudah, Pak, tapi tidak ada. Baiklah, saya coba carikan di gudang. Silahkan tunggu di ruang tunggu ya. Baik, Pak, terima kasih. Kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini bukunya. Berapa harga buku ini, Pak? 58.000 saja, nak. Harga itu terlalu mahal untuk saya, Pak. Bolehkah saya menawar? Boleh, silahkan saja. Bisa tidak, Pak? Harga jadi 45.000 saja, Pak. Buku ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. Uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap Bapak mau membantu. Ini untuk tugas sekolah saya. Itu terlalu murah. Bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain, tidak akan ada lagi. Tapi
Uang saya hanya 50.000. Begini saja. Saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah Pak, saya beli bukunya. Ini bukunya. Ini uangnya pas ya Pak. Terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, kita juga semua tadi sudah melihat video yang tentang teks negosiasi. Selanjutnya adalah menyusun teks negosiasi secara dialog. Yang pertama ada menentukan tujuan, lalu menentukan pihak-pihak yang berkaitan, menentukan konflik, menentukan solusi dalam penawaran, dan selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan model kesepakatan. Cara menyusun teks negosiasi secara tertulis. Yang pertama, penulis menentukan topik yang akan diusung. Yang kedua, penulis menentukan objek yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, penulis menentukan tokoh yang akan terlibat. Yang keempat, penulis menentukan judul. Terakhir, penulis menentukan kerangka karangan. Dan dari kami, jadi teman-teman semua yang saya hormati dan saya cintai, kesimpulan dari materi yang telah kita semua sampaikan adalah teks negosiasi, yaitu teks yang berisi tentang proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain, bukan hanya satu pihak saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri semua ini, izinkan saya pantun satu kali. Dari Jakarta ke Surabaya, malamnya mencari alpukat. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.